Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekend TV ya. Kali ini malam ini kita akan membahas mengenai token LANS atau Luna itu teman ya. Dimana token Luna ini telah terjadi insiden pada bulan Mei lalu 2022 ya. Dan insiden besar ini sehingga harga Luna bisa anjlok ya sampai 99% minusnya ya. Sehingga dari harga ratusan juta, sejuta 400 harga Luna itu bisa hancur seketika menjadi koin yang sebelum listing kayak dulu ya, koin micin ya. Jadi harganya hancur lebur, jadi sampai hitungan perak ya. Belum pernah terjadi tragedi yang seperti ini ya. Koin yang mendadak hancur lebur dalam waktu 1 hari itu nggak salah dia, 1 hari atau 2 hari itu dia hancur itu ya. Akibat Luna Coin ini mempertahankan USD-nya sehingga stable coin dia punya stable coin USD sehingga harga USD anjlok di Amerika. Dia mempertahankan itu ya, pendiri Luna ini Do Kwon, dan efek yang tidak kita ketahui seperti secara mendetailnya ya mengenai penyebab dia hancur ya, itu secara garis besar saja dia mempertahankan USD stablecoin yang anjlok di Amerika ya, di saham Amerika ya, sehingga dia mempertahankan USD itu, maka terjadilah penurunan harga Luna. Masalah apakah Luna diretas oleh hacker kita nggak tahu ya spesifiknya ya, jelas itu penyebab secara garis besar, tapi kalau secara spesifiknya kita tidak mengetahui masalah trouble yang ada di internal token koin Luna ini teman-teman ya. Nah, di balik kehancuran Luna teman-teman, yang kita pertanyakan ya, Luna yang dulu harganya di harga jutaan ya, sekarang di USDT hanya 0,00 sekian ya, di bawah cuma 1 sampai 2 rupiah ya. Walaupun ada Luna dipecah dua ya, LANS ini ada yang Luna Terra klasik ya, ada LANS ya, ada Terra Luna, ada LANS ya. Ya, sementara yang Luna masih di harga 20-an, 20-30 perak ya. 20-30 perak. 30.000 sampai 40.000 ya harganya. Sementara kalau yang LAN masih hitungan perak ya. Yang dipertanyakan apakah koin LAN atau dan Luna ini masih ada potensi untuk pump kembali. Walaupun tidak setinggi seperti harganya dulu, setidaknya ada kenaikan yang sangat signifikan sehingga para investor ataupun holdersnya itu masih ada gairah untuk membeli atau menghold koin tersebut ya. Sementara posisi sekarang masih stagnan ya harganya ya, walaupun pernah pump juga dia sebentar ya, lantas dia koreksi lagi di harga titik awalnya. Kalau Luna di harga 30 ribuan, sedangkan LANS masih di 0,00 sekian ya. Tuh. Banyak sekali para pengamat kripto maupun memberikan masukan mengenai analisa koin Luna dan LANS ini. Mereka berpendapat bahwa Luna di 2023 akan bangkit. Tetapi itu masih prediksi dan spekulan ya. Tentunya kita berharap demikian. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, LANS ini lambat laun dia akan memberikan surprise juga. Ya, walaupun posisi Do Kwon sekarang ini masih buron ya teman-teman ya. Belum diketahui di mana dia berada ya. Dan ini juga Do Kwon mengusulkan ya, ini ada kita baca beritanya ya, ada usul poking ya untuk selamatkan Terra Luna. Apa itu? Ya. Do Kwon, pendiri perusahaan yang berada di belakang Terra Luna, mengusulkan poking sebagai solusi anjloknya aset kripto yang seharusnya stabil tersebut. Melalui Twitter, CEO Terraform Labs Do Kwon mengajukan proposal perubahan yang diberi judul Terra Ecosystem Revival Plan 2 ke komunitas pendukung ekosistem Terra. Dalam proposal tersebut, Do Kwon mengusulkan pembentukan rantai blockchain baru yang berpotensi algoritma yang telah diperbaharui. Rantai awal dinamakan Luna Classic ya,
Lans. Sedangkan rantai pembaharuan yang membentuk cabang per 7 Mei 2022 diberi nama Luna. Makanya setelah dia hancur ya, dia delisting kayak seperti di Indodax, lantas masuk lagi, ganti nama jadi Lans ke via USDT, lantas listing lagi yang namanya Luna. Ya, jadi Luna sama Lans itu terpisah smart kontraknya. Seiring dengan registrasi rantai baru ini, 1 miliar token Luna akan dibagikan komunitas developer, pemegang token Luna dan pemegang token UST. Nah, token UST inilah stable coin dia, teman-teman. Kalau di Amerika itu kan dia stable coinnya USDT ya. Kalau di Luna ini dia punya stable coin juga yang namanya UST. Ini yang membuat dia mempertahankan UST ini, UST lagi anjlok, yang membuatkan laju kena efek di koin Luna ini. Pembentukan cabang blockchain ini dikenal sebagai forking. Lalu apakah itu forking? Setiap aset kripto termasuk Bitcoin dan Ethereum memiliki fondasi perangkat lunak, sumber terbuka, open source yang dikelola bersama oleh sebuah komunitas, yaitu blockchain. Dinamakan blockchain karena program ini berbentuk blok data yang berurut sehingga bisa setiap perubahan atau dalam dunia aset kripto. Transaksi bisa dilacak hingga blok pertama. Tuh. Karena berprinsip desentralisasi, blockchain bergantung pada komunitas penggunanya untuk mengelola dan mengembangkan kode program tiap jaringan. Sebuah percabangan atau POC, komunitas pengerjaan blockchain ini ingin melakukan perubahan protokol. Protokol adalah serangkaian aturan dasar mengatur cara kerja sebuah program, dalam hal ini sebatas blockchain ya. Jadi dengan forking ini ya, Do Kwon langsung mengambil langkah bahwa Luna dan Lans ini dipisahkan sehingga untuk memastikan harga Luna dan Lans ini ya. Jika rencana Do Kwon disambut oleh komunitasnya, Luna yang baru akan menggantikan posisi LAN. Namun tidak menutup kemungkinan rantai LAN masih tetap digunakan Ethereum klasik. Rantai blockchain orisinal sebelum peristiwa pembobolan token ETH senilai 50 juta US dollar pada 2016 saat ini masih beroperasi dan mengelolakan transaksi aset kripto. Tuh, ya. Itu masalah terobosan si Do Kwon ya, mengadakan forking itu. Dan apakah dengan langkah forking ini ya, sehingga Luna bisa kembali baik harganya ya. Kita masih spekulasi mengenai harga Luna untuk 2023 ya. Tapi banyak penganalisa optimis bahwa Luna itu Lans itu akan bangkit dan siap-siap akan jadi kaya ya, untuk koin Luna atau Lans ini ya. Jadi ya kalau kita ingin simpan posisi sekarang, kalau menurut saya bagus juga, karena kita nggak tahu ya, yang namanya terobosan para debt itu kadang-kadang dia kan memberikan surprise juga ya, karena uangnya kan sudah banyak, dia rampok uang-uang holder itu ya. Kalau dia buyback dengan triliunan, ya bisa bangkit lagi kalau menurut saya ya. Masih ada peluang bahwa LAN itu akan meningkat, tetapi ya dia belum tentu akan menyentuh ke harga seperti dulu, bisa ke ratusan ribu enggak, tapi kalau $1 bisa mungkin, teman-teman, bisa mungkin kalau Lans itu menyentuh ke $1 di harga 15.000 ya. Harga sekarang kan masih peraan kan, kalau dia rally ke 15.000 teman-teman, banyak sekali auto kaya ya, auto sultan. Tapi kalau untuk jaga-jaga ya bagus juga kita holder sekarang Lans ya dan Luna ini. Siapa tahu 2023 Do Kwon ini untuk menebus dosa-dosa dia ya, sehingga dia bisa buyback ya. Tuh. Karena dia kan lagi dicari, teman-teman. Dia posisinya lagi buronan ya. Makanya dia tentu ingin menebus dosa-dosa dia. Dia bisa buyback. Sementara uang kan pasti banyak dia. Dia tuh nggak goblok lah. Pasti uang dia tuh banyak sudah. Uang-uang holder itu yang dirampoknya itu kan. Artinya dia bisa ada peluang untuk meningkatkan. Kenapa dia tidak bisa kembali ke harga ratusan ribu Lans ya, atau Luna itu jadi jutaan? Karena ya ada saja yang para holder lama itu masih menahan barangnya belum dilepas. Ada yang sebagian cut loss ya, ada yang menahan karena buat apa dijual, karena posisinya jadi abu ya. Dulu belinya harga jutaan, sekarang jadi peraan kan, ke puluhan ribu kan, jadi abu itu. Otomatis mereka banyak juga yang menahan. Jadi kalau dia kembali ke harga 1 juta, rasanya berat ya, sangat berat sekali, karena ketika dia mencapai harga itu
yang sangkut-sangkut selama ini dia bisa melepas asetnya kan, dan sementara ya pakai apa mau bayarnya kan. Tapi kalau dia menyentuh di harga $1, Lans ada kemungkinan, walaupun tidak langsung rally ke sana, mungkin berapa kali rally lah ya. Posisi sekarang mungkin rally lu ke 50 perak ya kalau dirupiahkan ya, karena dia pakai USDT kan, atau 100 rupiah ya. Lantas mungkin 3 atau 4 kali rally bisa menyentuh ke $1 ya, mungkin juga. Yang penting kita posisi sekarang lebih baik hold, karena ini masih spekulasi analisanya untuk next time di 2023 untuk masa depan koin Luna dan Terra ini teman-teman ya. Ini coba kita simak teman-teman ya, harga Terra Luna Classic Lans terputus karena otoritas dekat dengan Do Kwon. Nah, Terra Luna Classic menunjukkan beberapa tanda biris yang menunjukkan pergerakan turun diperkirakan akan berlanjut karena CEO Do Kwon mungkin akan segera menghadapi ekstradisi. Jadi katanya dia ini di Serbia sekarang. Jadi rencananya mau ditangkap, diekstradisi ke Korea Selatan ya. Nah, baru untuk gimana diminta pertanggungjawabannya ya. Selain garis resisten menurun, harga Luna Classic juga menghadapi resisten horizontal. Nah, di 0,0019 US dollar. Dan harian di bawah 50 dan menurun akibat pembacaan kerangka waktu harian. Sangat miris. Oke. Itu ya. Dalam beberapa berita, Luna Classic yang menarik dokumen pendiri CEO dipermalukan menghindari pihak berwenang dilaporkan sembunyi di Serbia. Kwon telah dalam pelarian sejak otoritas Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan setelah runtuhnya ekosistem Terra. Jadi dia masih dicari oleh pemerintah Korea Selatan ya. Disinyalir Do Kwon ini bersembunyi di Serbia ya. Tetapi hebatnya kan masih jalan koin ini. Dia tidak tidak rug pull ya, bahkan scam total enggak. Masih tetap the listing dia relisting lagi. Nah, itu menunjukkan dia masih ada pertanggungjawaban dia Do Kwon ini. Dapat menyebabkan kerusakan. Oke. Harga LAN setelah diperdagangkan dalam segitiga simetris sejak 8 November ya, dianggap sebagai pola netral yang terjadi setelah pergerakan turun. LAN jatuh selama 24 jam terakhir dan sekarang diperdagangkan dekat dengan garis support segitiga akibat kerusakan. Dari akan menjadi skenario yang paling mungkin terjadi. LAN jatuh selama 24 jam terakhir dan sekarang perdagangan dekat dengan garis support. Jadi waktu dia hancur itu teman-teman ya, banyak juga yang auto kaya itu pada waktu itu. Jadi saya dulu tradingnya di Indodax. Saya sudah terhibur dengan dapat profit 1 juta, 2 juta, sehari itu dapat profit 5 juta sebelum dihancur lebur ya. Tapi saya nggak melirik ke Trust Wallet, itu salahnya saya. Coba saya pada waktu itu seroknya di Trust Wallet, sudah jadi konglomerat teman-teman. Ketika dia hancur di 0, sekian itu saya serok ya. Ketika dia recovery sampai 200%, lebih 50%, wah itu banyak yang auto kaya itu. Ada yang beli 9 juta jadi 1,2 miliar ya, di swapnya, di PGQ swap itu. Itulah namanya belum rezeki ya teman-teman ya. Jadi pelajaran kalau kedepannya adalah koin yang hancur lebur itu kita seroknya jangan di market seperti Indodax apa, kita seroknya ke Trust Wallet. Ini jadi pelajaran saya ini, pelajaran berharga hancurnya Luna ini. Begitu saya baca berita banyak yang kaya mendadak akibat Luna hancur itu, dia serok di Trust Wallet. Duh, saya nggak kepikir, saya terhibur dengan dapat uang 2 juta, 1 juta di Indodax scalping ya. Tapi ikan paus yang ada di Trust Wallet nggak saya serok. Saya ngambil ikan teri, ikan kakap ya. Terhibur dengan uang 2 juta, 3 juta. Akhirnya saya melepaskan paus yang ada di Trust Wallet. Coba kalau saya pada waktu itu digerakkan oleh Allah untuk serok di Trust Wallet, wow sudah kaya raya saya teman. Begitu saya baca berita banyak sekali orang yang kaya raya oleh Luna hancur itu. Dia serok di Trust Wallet. Jadi pelajaran kita teman-teman, kalau ada koin terjadi kayak gini, kita serok di Trust Wallet. Siap-siapkan peluru di Trust Wallet. Tetapi jangan ditahan lama. Begitu dia naik, ratusan persen langsung lepas. 200%, 300% langsung lepas. 200%. 200 kali lipat, 300 kali lipat langsung lepas. Jadi kalau kita beli 10 juta serok, dia naik 300 kali lipat, 3 miliar teman-teman. Cepat dilepas, jangan di hold, karena berbahaya. Karena dia ini kan sebentar naik, langsung recovery, rebound kalau di forex itu ya. Dia dump para rebound, truk recovery. Jadi harus cepat lepasnya, jangan boleh ditahan lama-lama ya. Jadi mengenai harga Luna Lans ini teman-teman, untuk di 2023 spekulasi dan banyak sekali
uh, analisa-analisa yang memberikan positif dan negatif ya. Ada yang memberikan bahwa Terra Lance ini akan menembus $1 di 2023 ya. Ada juga mengatakan belum bisa bangkit ya. Jadi tetap itu masih ada pro dan kontra mengenai harga Lance di 2023 ini masa depannya ya. Tetapi kalau saya berpendapat, pendapat saya sendiri ya dengan analisanya, saya tetap berpedoman bahwa Lance bisa bangkit kalau menurut saya. Walaupun tidak $1, yang jelas dia bisa terbang tinggi untuk menunjukkan performa dia sebelumnya, walaupun tidak setinggi dulu. Sebab kalau mau menyentuh harga dulu nggak mungkin, karena dia harus membayar holder-holder lama yang sangkut itu. Karena banyak sekali orang yang belum jual Luna atau Lance yang posisi uangnya 500 juta jadi abu, itu masih ditahannya itu. Ngapain mau dijual kan? Makanya kita berharap teman-teman posisi sekarang kalau mau simpan ya simpan ya, spekulasi ya. Untuk 2023 siapa tahu dia terbang walaupun tidak sampai $1. Kalau dia terbang ke harga Rp100 aja sudah lumayan gitu teman-teman. Rp1.000 nggak usah berharap $1, apalagi $1. Wow, mantap kali ya. Itulah teman-teman mengenai koin Luna ya, prediksi harga 2023 masih spekulan ya. Ya tentunya kita menyikapnya dengan positif. Yang jelas kalau kita takut momen ini ketinggalan, kita serok oleh posisi sekarang ya, simpan walaupun tidak banyak untuk jaga-jaga, siapa tahu Luna di 2023 ada surprise ya dari pendiri Terra Luna ini, Do Kwon ya, sehingga bisa pump dan kita bisa mendapatkan cuan dan bisa auto kaya menjadi sultan mendadak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hanya batasin dulu ya mengenai koin Luna dan Lance ini untuk 2023 ya prediksinya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa kesampaian ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa pula teman-teman channel saya di subscribe ya, like, share ya, dan aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari konten-konten selanjutnya yang selalu membahas masalah cryptocurrency. Tiap hari saya mengupload 5, 7 bahkan 10 video ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya ya, yang mensupport agar channel saya bisa maju dan bisa berkembang lagi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.